John Michael Ozzy Osbourne lahir pada tanggal 3 Desember 1948 di kawasan kumuh Aston, Birmingham, Inggris. Tumbuh dalam keluarga pekerja kelas bawah dengan 6 saudara kandung, masa kecil Ozzy jauh dari kemudahan. Ayahnya bekerja sebagai operator alat di pabrik General Electric, sementara ibunya berjuang keras untuk menghidupi keluarga besar mereka. Kehidupan di Birmingham pasca Perang Dunia II penuh dengan kesulitan ekonomi, dan keluarga Osbourne merasakan beratnya situasi tersebut. Sejak kecil, Ozzy menghadapi tantangan pendidikan yang signifikan. Ia didiagnosis menderita disleksia dan ADHD, meskipun pada masa itu kondisi tersebut belum banyak dipahami. Pengalaman sekolahnya dipenuhi dengan kegagalan akademis dan ejekan dari guru maupun teman sebaya. Frustrasi dengan sistem pendidikan yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhannya, Ozzy memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah pada usia 15 tahun. Kehidupan remaja Ozzy penuh gejolak. Ia mengambil berbagai pekerjaan kasar, mulai dari tukang jagal di rumah potong hewan hingga pekerja pabrik. Pada periode ini, ia juga sempat terlibat masalah hukum karena kasus pencurian kecil yang berujung pada penahanan singkat. Namun di tengah kegelapan masa mudanya, musik menjadi cahaya penuntun yang memberinya harapan dan arah. Tahun 1988 menjadi titik balik dalam hidup Ozzy ketika ia membaca iklan di toko musik lokal. Vokalis dicari harus memiliki mikrofon sendiri. Dengan bermodalkan nekat dan bakat alami yang belum terasah, Ozzy mendatangi audisi dan bertemu dengan gitaris Tony Iommi, basis Geezer Butler, dan drummer Bill Ward. Mereka membentuk band bernama Earth, yang kemudian berganti nama menjadi Black Sabbath, terinspirasi dari film horor Italia berjudul sama. Black Sabbath mengubah wajah musik rock selamanya. Di tengah dominasi musik hippie yang penuh cinta dan kedamaian pada akhir 60-an, Sabbath hadir dengan suara yang gelap, berat, dan menakutkan. Album debut mereka yang dirilis pada Februari 1970 menampilkan lagu pembuka Black Sabbath dengan interval tritone yang disebut Diabolus in Musica, iblis dalam musik, karena kesan mencekam yang ditimbulkannya. Lirik yang terinspirasi okultisme, riff gitar yang berat dan lambat, ditambah vokal melengking khas Ozzy, menciptakan genre baru yang kemudian dikenal sebagai heavy metal. Kesuksesan datang bertubi-tubi. Album Paranoid 1970 menghasilkan hit seperti Iron Man, War Pigs, dan lagu judul Paranoid yang menjadi himne rock klasik. Master of Reality 1971, Vol 4 1972, Sabbath Bloody Sabbath 1973, dan Sabotage 1975 mengukuhkan Black Sabbath sebagai salah satu band rock terpenting dalam sejarah. Namun di balik kesuksesan komersial, ketegangan internal band mulai memuncak, sebagian besar dipicu oleh penyalahgunaan zat adiktif yang semakin parah, terutama oleh Ozzy. Kehidupan tur yang keras dan akses tak terbatas pada alkohol dan narkoba mengubah Ozzy menjadi sosok yang tak terkendali. Perilakunya semakin tidak stabil, sering absen dari sesi rekaman, dan performanya di panggung mulai menurun drastis. Kesabaran anggota band lainnya akhirnya habis, dan pada tahun 1979, Ozzy secara resmi dipecat dari Black Sabbath, band yang ia bantu dirikan dan antarkan menuju ketenaran global. Pemecatan tersebut mengirim Ozzy ke masa kegelapan terburuk dalam hidupnya. Ia mengurung diri di sebuah kamar hotel selama 3 bulan, tenggelam dalam alkohol dan kokain. Banyak yang mengira karier musiknya telah berakhir. Namun takdir berkata lain ketika Sharon Arden, putri manajer Black Sabbath Don Arden, memutuskan untuk mengambil alih manajemen Ozzy dan membantunya memulai karier solo. Di bawah bimbingan Sharon, yang kemudian menjadi istrinya pada tahun 1982, Ozzy menemukan inspirasi baru. Ia merekrut gitaris muda berbakat Randy Rhoads, bassist Bob Daisley, dan drummer Lee Kerslake untuk membentuk band solo pertamanya. Album debut Blizzard of Oz 1980 menjadi sukses besar dengan hits seperti Crazy Train dan Mr. Crowley. Album kedua, Diary of a Madman
semakin mengukuhkan statusnya sebagai bintang rock solo. Tragedi menghampiri ketika Randy Rhoads, gitaris jenius yang membantu mendefinisikan ulang suara Ozzy, tewas dalam kecelakaan pesawat kecil pada Maret 1982. Kehilangan ini menghancurkan Ozzy, namun ia memutuskan untuk terus berkarya, sebagian sebagai penghormatan kepada warisan musikal Rhoads. Sepanjang dekade 80-an dan 90-an, Ozzy terus menghasilkan album hit seperti Bark at the Moon 1983, The Ultimate Sin 1986, No Rest for the Wicked 1988, dan No More Tears 91. Ia bekerja sama dengan gitaris-gitaris hebat seperti Jake Ely dan Zakk Wylde yang membantu mempertahankan relevansi musiknya di tengah perubahan tren. Era ini juga ditandai dengan kontroversi dan insiden yang melegenda. Pada tahun 1982, Ozzy tidak sengaja menggigit kepala kelelawar hidup di atas panggung, mengira itu hanya prop mainan. Kejadian ini mengharuskannya menjalani serangkaian vaksinasi rabies yang menyakitkan dan selamanya mencap image publiknya. Beberapa tahun sebelumnya, ia juga pernah menggigit kepala merpati saat rapat dengan eksekutif rekaman dalam keadaan mabuk berat. Tahun 1988 mungkin menjadi titik terendah dalam kehidupan pribadinya ketika ia ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap Sharon saat mengalami episode blackout akibat pengaruh alkohol dan obat-obatan. Meskipun kasusnya akhirnya dibatalkan dengan syarat ia menjalani rehabilitasi, insiden ini menjadi alarm bahwa ia harus mengubah gaya hidupnya. Ozzfest, festival musik heavy metal tahunan yang diluncurkan pada tahun 1996, menjadi warisan penting lainnya dari Ozzy. Festival ini tidak hanya menghidupkan kembali karier Ozzy, tetapi juga memberikan platform bagi ratusan band metal dari seluruh dunia, membantu melestarikan dan mengembangkan genre heavy metal selama lebih dari 2 dekade. Pada tahun 1997, Ozzy mengejutkan dunia musik dengan menyatukan kembali formasi original Black Sabbath untuk tour dan album live. Meskipun reunifikasi penuh tidak berlangsung permanen saat itu, ini menjadi awal dari rekonsiliasi yang akhirnya menghasilkan album studio terakhir Black Sabbath 13 pada tahun 2013 dan tur perpisahan The End yang berakhir di Birmingham pada 2017. Awal 2000-an membuat dimensi kebenaran melalui show The Osbournes yang tayang di MTV. Acara ini menampilkan kehidupan sehari-hari keluarga Osbourne yang eksentrik, dengan Ozzy sebagai ayah yang kocak dan sering tampil kebingungan. Kesuksesan program ini memperkenalkan Ozzy kepada generasi baru penggemar yang mungkin tidak familiar dengan musik heavy metalnya. Kesehatan Ozzy mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pada tahun 2003, ia mengalami kecelakaan ATV serius yang hampir merenggut nyawanya dan membutuhkan operasi darurat. Ia juga berjuang dengan berbagai kondisi medis, termasuk tremor yang awalnya diduga Parkinson. Pada awal 2020, Ozzy akhirnya mengonfirmasi bahwa ia didiagnosis dengan PRKN2, varian penyakit Parkinson. Meskipun menghadapi tantangan kesehatan yang signifikan, semangat Ozzy untuk bermusik tidak pernah padam. Album Ordinary Man 2020 dan Patient Number 9 2022 menunjukkan bahwa bahkan di usia 70-an, ia masih mampu menciptakan musik yang relevan dan penuh energi. Album-album ini mendapat sambutan hangat dari kritikus dan penggemar, membuktikan ketahanan artistiknya. Perjalanan hidup Ozzy Osbourne adalah kisah tentang keberanian menghadapi kegelapan, baik dalam industri musik maupun dalam pertarungan pribadinya melawan kecanduan dan penyakit. Dari anak miskin Birmingham hingga menjadi ikon kultur pop global, dari penciptaan genre heavy metal hingga penerimaan penghargaan Grammy dan masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, Ozzy telah mengukir namanya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh dan dicintai sepanjang masa. Warisan musiknya terlihat jelas dalam puluhan ribu band metal di seluruh dunia yang terinspirasi oleh suara pionir Black Sabbath.
Pengaruhnya melampaui musik, menyentuh fashion, film, dan bahkan bahasa populer. Frasa "Go off the rails on a crazy train" dari hit singlenya telah menjadi ungkapan umum dalam budaya Inggris dan Amerika. Kini di usia senjanya, sang pangeran kegelapan mungkin telah memperlambat langkahnya. Tetapi api semangat rock and roll dalam dirinya tidak pernah padam. Ozzy Osbourne membuktikan bahwa dengan tekad baja dan dukungan orang-orang tercinta, bahkan perjalanan paling gelap dapat berujung pada kemenangan. Sebagaimana lirik ikoniknya dalam Crazy Train mengatakan, "I'm going off the rails on a crazy train." Ozzy memang telah menjalani hidup di luar jalur konvensional, menciptakan perjalanan luar biasa yang selalu akan dikenang dalam sejarah musik dunia.